Oh, ternyata kamu cuma mau nemenin aku pas aku lagi di atas ya. Pas aku lagi jatuh, lagi susah kayak gini, kamu mau ceraikan aku. Yang jahat itu kamu tahu sebetulnya. Kalimat tersebut dilontarkan oleh seorang laki-laki dewasa yang menghancurkan keuangan dari keluarganya sendiri akibat pinjol dan judul. Tahun ini saja saya menghadapi kasus perceraian akibat pinjol dan judul. Ini sudah 4 pasang. Dan empat-empatnya ini sudah langsung datang ke pengacara untuk mengajukan perceraian. Dan pengacara mereka menyarankan untuk ke psikolog dulu dan melakukan pemeriksaan kesehatan mental untuk membuktikan bahwa iya mereka secara mental sudah bermasalah sehingga nantinya oleh persidangan itu akan lebih didukung gitu. Oh iya, dampaknya itu parah sekali gitu loh. Dan secara nyata memang dampaknya itu parah sekali dari pinjol dan judul ini. Sudah tidak sesimpel masalah adiksi lagi kalau menurut saya. Kalau dulu orang kena pinjol, kena judol gitu hanya dicap sebagai oh ya ini masalah adiksi gitu. Masalah kecanduan aja, ya udah direhab dan lain-lain. Tapi nyatanya ini sudah dianggap sebagai masalah kecil karena aksesnya sekarang gampang, mau pinjol gampang, mau judol gampang. Semua orang bisa akses gitu loh. Sehingga semakin banyak, karena semakin banyak dianggap biasa. Tapi dampaknya jadi luar biasa sekarang. Bisa menghancurkan keluarga, menghancurkan keuangan, menghancurkan sekolah, bisnis, dan lain sebagainya. Dan sampai pernikahan juga sampai hancur. Dan secara keuangan, ini bukan cuma ratusan ribu atau juta, tapi ratusan juta sampai miliar yang akhirnya berujung pada perceraian. Ya, saya mohon kepada kalian semua supaya tidak membandingkan kasus yang saya ceritakan ini dengan apa yang terjadi di lingkungan kalian ya. Misalkan, ya tetangga saya ada yang pinjol tapi nggak sampai cerai tuh gitu. Ya mungkin cuma ratusan ribu mungkin, nggak sampai miliar mungkin ya. Jadi ya jangan dibanding-bandingkan ya, itu dicatat. Jadi bahkan dari 4 yang saya tangani ini, semuanya kan yang datang adalah wanitanya atau sang istri gitu. Dan semuanya menceritakan itu alurnya sama semua. Awalnya suami itu hanya iseng untuk judul. Kemudian senang ketagihan top up lagi. Senang ketagihan top up lagi. Ngambil uang dari perusahaan mereka atau dari toko mereka. Di top up ke judul, kalah, ambil terus, lama-lama habis. Habis, jual rumah, jual tanah, jual mobil. Sampai akhirnya habis semua itu. Habis semua, lanjut ke pinjol. Pinjol 10 juta, 20 juta, lanjut lagi, sampai akhirnya ratusan juta. Ratusan juta pinjol untuk judul, habis semuanya. Akhirnya, sang istri sudah nggak tahan. Karena akhirnya yang harus bertanggung jawab atas itu semua adalah istrinya. Istrinya yang akhirnya harus menanggung, membayar cicilannya, membayar semua kerugiannya, harus bekerja keras gitu loh. Nah, tentunya untuk membayar itu semua kan nggak gampang ya, ratusan juta sampai miliar, dan capek loh. Uang hasil kerja keras digunakan untuk pinjol dan judol gitu loh. Ya, cicilannya pinjol kan kalian tahu sendiri, bunganya mahal banget gitu kan. Udah gitu belum ada terornya kalau nggak bayar, ya kan. Terornya itu yang akhirnya membuat para istri ini nggak kuat juga. Membayarnya juga nggak kuat. Secara finansial akhirnya kesulitan. Para suami ketika diomongin, ketika sudah para istri ini nggak kuat, ngomongnya segampang itu yang tadi diomongkan di awal. Oh kamu cuma mau nemenin pas aku lagi di atas ya. Pas lagi di bawah kayak gini, aku lagi susah, begini dan begitu, terjerat hutang. Kamu dengan mudahnya mau ceraikan aku, berarti kamu yang jahat. Diomongnya kayak gitu. Para istri ini kan tentunya langsung langsung sakit hati juga. Kenapa suami itu
tidak bertanggung jawab seperti itu dan ngomong seperti itu segampang itu gitu loh. Jadi menurut saya ya, pinjol dan judol ini sudah bukan masalah yang simpel lagi. Sehingga menurut saya perlu ada regulasi yang ketat dari pemerintah supaya kasus seperti ini tidak merambah kemana-mana lagi. Ini udah mulai nih merambah ke kesehatan mental. Bukan dari pelakunya, tapi dari pasangannya, keluarganya, anak-anaknya yang kena gitu loh. Ya. Dan untuk masalah pinjol dan judol seperti ini sangat-sangat sulit untuk sampai bisa kembali lagi gitu ya, pasangan. Sampai harus mediasi berkali-kali, kemudian si suami harus ada program rehabilitasi untuk adiksinya, kemudian si suami harus melakukan konseling, psikoterapi, ini dan itu. Bisa sih sebetulnya meskipun sulit dan durasinya atau jangka waktunya itu panjang, tapi sebetulnya bisa. Tapi sayangnya, semua laki-laki dari 4 orang istri yang tadi konsultasi sama saya, 4 orang laki-lakinya ini, suaminya, itu tidak ada yang mau ikut program rehabilitasi. Karena merasanya aku nggak salah. Di situ ya sang istri semakin geram. Padahal ingin mempertahankan pernikahannya, tetapi sang suami tidak mau bertanggung jawab, tidak mau sembuh, tidak mau ikut program rehabilitasi, konseling, dan lain sebagainya. Akhirnya, sang istri memilih untuk bercerai semuanya. Dan sekarang memang mereka sudah bercerai, dan setelah bercerai, mereka memiliki hidup yang jauh lebih baik. Mereka secara keuangan membaik, secara mental dan membaik semua. Ya, jadi perpisahan itu tidak selalu buruk, kadang diperlukan. Tapi tidak semua kasus yang seperti ini solusinya adalah berpisah. Bisa dengan tadi, kalau suaminya itu ada adiksi, lakukan rehabilitasi, konseling, dan lain sebagainya, supaya bisa sembuh dalam tanda kutip. Tapi kalau suami tidak mau berubah juga, ya lebih baik sang istri atau si pasangan cepat-cepat pergi dari situ. Ya. Dan di sini saya memberikan contoh, memberikan cerita ini, yang melakukan pinjol dan judol ini adalah suaminya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa melakukan seperti ini, tapi yang perempuan juga bisa. Ya, tapi memang lebih banyak laki-laki. Oke, semoga dari cerita hari ini memberikan wawasan lah ya, tidak ada hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran yang besar gitu ya tentang masalah psikologi gitu, tapi hanya dari cerita yang jadi wawasan saja. Semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa bagi kita semua. Semoga kita semua terhindar dari masalah pinjol dan judol.